Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan top headlines dari Market Opening. Kita akan cermati di mana pada kuartal 3 di tahun 2020 ini akan menjadi momen penentu untuk masa depan ekonomi Indonesia ke depannya. Presiden Joko Widodo pun telah meminta semua pihak untuk bekerja keras menggerakkan aktivitas ataupun roda perekonomian di kuartal 3 2020. Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2020 sebab pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 diperkirakan akan tumbuh negatif hingga 4,3%. Sehingga bila ekonomi tidak bergerak dan tumbuh positif di periode bulan Juli, Agustus, dan September, maka akan terjadi masa yang sulit bagi perekonomian Indonesia. Presiden Jokowi pun telah memerintahkan jajarannya untuk mempercepat realisasi program relaksasi di sektor UKM dan koperasi. Hal ini guna menghindari dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 antara 4,5% hingga 5,5%. Dan target ini akan sangat bergantung pada kinerja aktivitas ekonomi pada kuartal 3 tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan kemungkinan terburuk namun tetap mengharapkan yang terbaik dalam menetapkan skenario yang optimis dan realistis berdasarkan kondisi saat ini. Di sisi lain, beberapa sektor perekonomian di kuartal 2 sudah mulai menunjukkan pemulihan. Namun masih perlu dipastikan lebih lanjut berdasarkan data statistik di bulan Juni yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Sektor-sektor tersebut adalah konsumsi listrik, makanan, dan penerimaan perpajakan serta sektor perdagangan retail. Pemerintah berharap perbaikan aktivitas ekonomi bisa terwujud melalui program pemulihan ekonomi nasional di mana stimulus dalam program ini bisa membantu masyarakat dan aktivitas ekonomi bisa pulih. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Nugraha Zamzami, kita analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Pak Zamzami, baru saja disampaikan informasi menarik ini. Kuartal 3 menjadi penentu dari masa depan ekonomi Indonesia karena sudah ada beberapa negara seperti tadi yang sudah disampaikan. Singapura, kemudian Korea Selatan dalam 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia di kuartal 3? Ya, kuartal 3 betul ya, jadi sangat krusial gitu ya. Dan memang nanti ada 2 bulan lagi harusnya kita bisa mempersiapkan itulah ya dengan lebih baik. Karena juga ya indikator-indikator yang terakhir ya untuk kuartal 2 ya dipastikan bakal minus ya. Sehingga untuk kuartal 3 orang-orang atau investor akan melihat data-data bulan Juli ya sebagai acuan yang cukup kuat. Nanti kelihatan di awal Agustus bagaimana performa di bulan Juli. Kemudian juga memang untuk menjadi positif di pertumbuhan gitu ya di kuartal 3 memang harus harus didukung oleh opening ekonomi yang lebih besar lagi, kemudian juga memang kasus yang dapat diatasi gitu ya, tidak bertambah terus setiap hari, dan juga death rate semakin mengecil. Oke, data-data fundamental ataupun makroekonomi apa sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat di tanah air begitu yang membuat itu menjadi suatu keyakinan bahwa di kuartal 3 nanti kita akan lebih survive, kemudian bisa melaju lebih tinggi lagi apabila kita bisa tumbuh positif? Paling tidak leading indicator bisa sebagai acuan gitu ya, seperti PMI, kemudian consumer confidence, kemudian juga data-data yang menunjukkan adanya dilihat konsumsi ya, seperti data-data penjualan otomotif, penjualan semen, penjualan properti, dan penjualan retail gitu. Jadi acuan. Nah, berdasarkan dari laporan kinerja emiten kuartal 2 begitu, Anda melihat peluangnya di kuartal 3 akankah lebih baik atau tekanan semakin dalam? Harusnya memang lebih baik ya, tapi memang resiko masih ada ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kasus harus dapat terkontrol gitu ya, karena kalau mau opening lebih besar lagi ekonomi tentu kan kasus harus dikontrol baik supaya penambahan tiap hari kasusnya tidak terlalu banyak dan juga death rate harusnya semakin mengecil. Itu sih yang harusnya di garis bawahi dan juga
protokol kesehatan yang disiplin, kemudian juga ya termasuk efisiensi daripada penyaluran stimulus fiskal ya, yang harus tetap tepat sasaran dan tepat waktu juga gitu. Itu dia, masalahnya kita bagaimana cara yang tepat dan strategis begitu untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Di satu sisi seperti yang Anda katakan sebelumnya, ini ibarat pisau bermata dua pada saat kita harus menggerakkan ekonomi, tapi di satu sisi paparan dari infeksi virus corona ini juga semakin besar nantinya. Betul lah, itu disiplin lah ya, paling tidak bisa jadi satu jawaban gitu ya, disiplin untuk physical distancing dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga paparan atau infeksi virus kan semakin kecil gitu ya, ekonomi bisa dibuka lebih lebar, tetap mengandalkan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Dan juga tadi sih juga garis bawahi bahwa fiskal stimulus juga jangan dilupakan untuk tetap disalurkan dan percepatan disalurkannya lebih cepat itu. Oke, itu dia yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Memang harus ada penyangga begitu ya, terutama mereka masyarakat menengah ke bawah, kemudian pelaku UMKM yang diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi di tengah pandemi COVID-19 seperti